Perkenalkan, nama saya Irene Claravianti, kelas F, angkatan 2019 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, jurusan Pendidikan Agama Kristen IAKN Toraja. Dalam video ini, saya akan membahas materi mengenai masa perkembangan dewasa tengah, yaitu 40 sampai 60 tahun. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Psikologi Perkembangan. Langsung saja, usia dewasa tengah merupakan usia di mana seseorang mulai terjadi penurunan pada aspek fisik dan bertambahnya tanggung jawab. Masa dewasa tengah biasa disebut dengan masa parubaya. Menurut Hurlock, pada tahun 1996, usia 52 tahun berada pada rentang perkembangan dewasa tengah, yaitu antara 40 sampai 60 tahun. Masa dewasa tengah atau biasa disebut masa dewasa madya, individu melakukan penyesuaian diri secara mandiri terhadap kehidupan dan harapan sosial. Kebanyakan orang telah mampu menentukan masalah mereka dengan cukup baik sehingga mereka cukup stabil dan matang secara emosi. Menurut Erikson, pada tahun 2002, usia dewasa tengah merupakan masa kritis di mana kecenderungan untuk menghasilkan dan kecenderungan untuk tetap berhenti akan dominan. Orang akan menjadi lebih sukses atau sebaliknya, mereka akan berhenti atau tetap tidak mengerjakan sesuatu apapun lagi. Usia dewasa madya menunjukkan banyak kesamaan dengan masa remaja. Pada posisi remaja mengalami posisi peralihan di mana tidak lagi kanak-kanak dan belum dikatakan dewasa, maka usia dewasa tengah juga merupakan peralihan, yaitu tidak muda dan bukan tua. Masa remaja dan masa dewasa tengah merupakan masa di mana terjadinya perubahan yang cepat bagi perubahan fisik dan membawa akibat-akibat pada perilaku dan perasaan. Bedanya, jika pada masa remaja, perubahan itu bersifat pertumbuhan, tetapi pada masa dewasa tengah bersifat pemunduran. Yang lebih penting ialah perilaku dan perasaan yang menyertai perubahan itu ialah salah tingkah, canggung, dan kadang-kadang bingung. Seperti halnya tugas-tugas dalam perkembangan pada periode lainnya, Hurlock pada tahun 1980 mengemukakan tugas perkembangan dewasa tengah sebagai berikut. Yang pertama, tugas yang berkaitan dengan perubahan fisik. Tugas ini mau melakukan penerimaan dan penyesuaian dengan berbagai perubahan fisik yang moral terjadi pada usia ini. Kegiatan fisik pada usia dewasa madya dapat meningkatkan kesempatan untuk tetap gesit di usia tua. Yang kedua, tugas-tugas yang berkaitan dengan minat. Orang yang berada pada usia ini seringkali mengasumsikan tanggung jawab warga negara dan sosial, serta mengembangkan minat pada waktu luang yang berorientasi pada kedewasaan, pada tempat kegiatan-kegiatan keluarga yang biasa dilakukan pada dewasa ini. Yang ketiga, tugas-tugas yang berkaitan dengan penyesuaian kejujuran. Penyesuaian ini berkisar pada pemantapan dan pemeliharaan standar hidup yang relatif matang. Yang keempat, tugas-tugas yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, meliputi hal-hal yang berkaitan dengan seorang serta pasangan, menyesuaikan diri dengan lanjut usia, dan membentuk anak remaja
untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia. Pada usia ini, seseorang membuat pilihan apa yang akan dilakukan, bagaimana menginvestasikan waktu dan sumber daya, mengevaluasi aspek-aspek dalam kehidupan yang hendak dirubah. Terjadi penurunan fungsi biologis, dukungan sosial budaya seperti pendidikan, karir, dan relasi mencapai puncaknya. Pada dewasa pertengahan, seseorang memiliki kecenderungan persoalan yang khas, seperti pekerjaan yang muncul sangat mungkin telah diselesaikan oleh mereka yang telah mencapai pensiun. Tetapi dalam situasi-situasi yang menuntut usia dewasa pertengahan mencapai status yang perkembangan yang terjadi dalam masa dewasa tengah ada dua, yaitu yang pertama, perkembangan fisik. Hipertensi atau tekanan darah yang tinggi secara kronis perlu diperhatikan dari usia dewasa tengah. Dapat dikontrol melalui pemeriksaan tekanan darah, diet garam rendah, dan pengobatan. Diperlukan kegiatan fisik pada usia dewasa madya sehingga dapat meningkatkan kesempatan untuk tetap gesit di usia tua. Yang kedua ialah perkembangan kognitif. Kemampuan kognitif berkembang selama masa dewasa, sehingga masyarakat dewasa tengah umumnya memiliki pertimbangan-pertimbangan yang praktis. Karena itu, pemikiran orang dewasa madya menjadi lebih konkret dan pragmatis sebagai tanda kedewasaan. Akan tetapi, bagaimanapun tidak semua perkembangan kognitif pada masa dewasa mengarah pada peningkatan potensi. Bahkan, kadang-kadang beberapa kemampuan kognitif mengalami kemerosotan seiring dengan pertambahan usia. Pada masa dewasa tengah, ada berbagai perubahan yang terjadi, yaitu yang pertama perubahan fisik. Pada masa dewasa tengah, kulit berkerut dan mengendur, rambut lebih tipis dan berwarna keabu-abuan, kuku jari tangan bergerigi, menjadi lebih tebal dan rapuh. Berkurangnya tinggi tubuh karena menyusutnya tulang dan bertambahnya berat badan tubuh. Kepadatan tulang menurun sehingga sendi menjadi kaku dan sulit digerakkan. Kemampuan penglihatan dan pendengaran juga menurun. Meningkatnya resiko terkena penyakit seperti tekanan darah tinggi, diabetes, obesitas, tidur menjadi lebih bermasalah. Dan juga stres menjadi pemicu timbulnya penyakit dan kekebalan tubuh menurun. Yang kedua, perubahan kognitif. Berbagai kemunduran dalam daya ingat terjadi pada masa dewasa tengah. Kekurangan yang lebih besar terjadi dalam memori jangka panjang daripada dalam memori jangka pendek. Kemunduran yang lebih besar terjadi ketika informasi yang diperoleh bersifat baru dan informasi tersebut tidak sering digunakan. Buruknya kesehatan dan sikap-sikap negatif berkaitan dengan kemunduran daya ingat. Yang ketiga, perubahan seksualitas. Pada wanita dewasa tengah mengalami menopause, faktor keturunan dan pengalaman mempengaruhi terjadinya permulaan menopause dan gejalanya. Gejala menopause meningkat pada wanita yang merokok, minum minuman yang beralkohol, menggunakan kontrasepsi oral, depresi, dan mengonsumsi makanan dengan kandungan gula tinggi. Pada pria, penurunan aktivitas hormon seksual sehingga mereka jarang melakukan aktivitas seksual. Yang keempat ialah perkembangan intelijensi.
Pada masa dewasa tengah, kemampuan akumulasi informasi dan keterampilan verbal meningkat dan kemampuan penerapan abstrak menurun. Yang kelima, perubahan psikososial. Selama masa dewasa, dunia sosial dan personal dari individu menjadi lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Pola dan tingkah laku sosial orang dewasa berbeda dengan beberapa hal dari orang yang lebih muda. Perbedaan-perbedaan tersebut tidak disebabkan oleh perubahan fisik atau yang lainnya, tetapi dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa kehidupan yang dihubungkan dengan keluarga dan pekerjaan. Selama periode ini, orang melibatkan diri secara khusus dalam karir, pernikahan, dan hidup berkeluarga. Menurut Erikson, perkembangan psikososial selama masa dewasa ini ditandai dengan dua gejala penting, yaitu keintiman dan generavitas. Yang keenam, waktu luang. Individu pada masa dewasa tengah tidak hanya butuh untuk belajar bekerja dengan baik, tetapi juga butuh belajar untuk menikmati waktu luang. Yang ketujuh, agama. Pada masa ini, kematangan spiritual dan moral menurut individu untuk mengasihi dan melayani orang lain dengan baik. Seseorang akan lebih pandai dan lebih tenang dalam menghadapi berbagai masalah dan kesulitan hidup yang menimpa dirinya, sehingga segalanya akan dipasrahkan kepada Allah yang Maha Kuasa dengan disertai ikhtiar menurut kemampuannya sendiri. Demikianlah pembahasan dari saya. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.